Seseorang yang pernah diterjang badai namun mampu melewati badai tersebut tidak akan goyah oleh gerimis. Tetap di Celoteh Muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Celoteh Muda. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kakak Asong ya. Ini akrabnya dipanggil Kak Asong. Nama lengkapnya Kak Syahrudin ya Kak. Syahrudin. Jadi Kakak Asong ini adalah salah satu apa ya? Kalau berbicara terkait orang yang banyak mempelopori, beliau adalah orang yang banyak memberikan kontribusi terhadap generasi muda di Kabupaten Wajo. Kak Asong ini termasuk kalau menurut saya adalah guru juga bagi saya, banyak memberikan pengalaman hidup. Kita akan berceloteh dengan beliau. Kak Asong, mungkin ada sedikit dulu pertama ya, bahasa pembuka, kenalan dulu Kak Asong ini. Jadi saya La Asong Safrudin. Ya. La Asong Safrudin. Nanti balik nama saya. Oh, balik di pengadilan. Kak Safrudin, sorry nih. Di La Asong Safrudin. Memang ya. saya mau balik nama. Oh, memang mau balik nama, Kak? Kenapa mau dibalik, Kak? Oh, karena tadi saya lebih akrab disapa dengan Asong. Oh, memang ada filosofi itu lah. Kenapa harus pakai lah? Kenapa nanya saya? Karena saya loh. Oh. Ya. Masih di Celoteh. Kayak ya kita. Ya. Jadi saya pun juga tidak tahu dan entah kenapa ada angin apa saya tiba-tiba dipanggil di sini. Iya. Karena saya kacau, kocak. Iya, Kak. Dan tadi ada embel-embel saya ini pelopor generasi muda. Iya. Juga. Kalau ngompori iya. Ya. Ngompori iya. Iya. Untuk ya segala macam, apakah untuk mereka lebih bersemangat dalam hidup, apalagi dalam kondisi corona ini, kita butuh orang-orang yang bisa menjadi penyintas. Ya, ngompor ini kasih panas-panas, kata sama aja pelopor. Iya, bisa begitu. Kan pakai tabung gas. Oh, tabung gas yang panas-panas. Ya, susah juga. Iya. Terus Kak, bicara kepemudaan lagi dulu nih Kak ya. Kan kita pelopor tadi ya, suka ngompori ya. Begini dulu. Kameramen apa pertanyaannya ini? Itu tadi saya Kak. Kameramen. Saya ini ya. Jadi lebih santai. Lebih santai ya. Ini kita berbicara kepemudaan ini. Jadi pemuda itu kan semangat. Semangat. Ya. Beda kita ini orang tua. Saya juga belum mengaku orang tua karena saya sudah perpanjang masa muda. Tua itu pasti Kak. Dewasa itu pilihan. Ya. Karena pemuda itu identik dengan semangat, maka yang perlu digali adalah semangat. Jadi bisa dikatakan bahwa memang dibutuhkan sesuatu yang terkait dengan batinnya. Batinnya. Ya, kamu gitu. Iya. Walaupun secara lahir fisik mereka sudah segar bugar. Bugar ya. Tetapi kondisi semangat itu harus dibangun terkait dengan berbagai hal, terutama fasilitas. Misalnya. Fasilitas ya, atau tempat mereka ngumpul-ngumpul. Gitu. Kayak seperti ini Kak. Ini bagian dari industri kreatif ya. Iya, sedang kumpul kebo. Berbahaya. Kumpul kebo ya. Itu enggak boleh. Jadi masih di Celoteh? Masih Kak, masih. Ya, kita masih di Celoteh. Bisa-bisa saya jadi narasumber nanti kayaknya Kaso yang punya lagi acara nanti. Jadi begini Kak, tadi kita bilang bahwa pemuda ini adalah masa depan ya. Iya. Kita bilang begitu ya. Jadi generasi muda ini harus punya ruang. Iya. Harus punya pos. Harus difasilitasi. Siapa yang fasilitasi itu Kak? Sebenarnya orang tuanya. Saya potong ya. Istilah kerennya cut. Iya, cut. Bahwa tanpa diberi ruang pun sebenarnya pemuda itu sudah bisa. Iya, sudah bisa karena semangatnya yang tinggi. Tetapi yang lebih positif jika mereka diarahkan dengan menyiapkan fasilitas sesuai potensi mereka. Siapa yang menyiapkan fasilitas? Oh, pemerintah. Saya nggak punya uang. Nggak punya uang pemerintah. Nggak punya program dengan begitu. Investor mungkin Kak bisa. Tapi melalui pemerintah juga kan? Dilibatkan melalui pemerintah, apakah terkait dengan pariwisata, seni budaya, atau mungkin terkait dengan keagamaan dan sebagainya. Pemuda memang harus terlibat ke situ. Harus. Walaupun sebenarnya tidak, sekali lagi saya tekankan bahwa walaupun tidak dilibatkan, mereka akan pasti terlibat. Tetapi akan lebih banyak dan lebih terarahkan kalau pemerintah turun mengarahkan itu. Kalau kita lihat di wajah ini, apa sudah ada pengarahan atau sudah diarahkan? Oh,
Sebenarnya kalau mau secara kasat mata sih, apalagi kita duduk di sini sekarang ini. Iya, ini kan bentuk Iya, fasilitas. betul. Ya, pemerintah bisa, bukan saya katakan bisa mengklaim ya. Iya, Memang sudah klaim Oh. mereka bahwa pemerintah bahwa ini sudah upaya mereka. Upaya, ya, ya. Lebih-lebih apalagi kalau cerminan ini adalah sebuah tempat yang Iya. mencerminkan penumbuhan industri kreatif. Kreatif. Tetapi itu tidak cukup. Tidak Sangat cukup, tidak ya. cukup. Karena bukan sekedar fasilitas seperti saya katakan tadi. Iya. Bahwa pemuda itu juga kan selain fisik yang bugar, mereka juga butuh nutrisi semangat nutrisi batinnya itu batinnya, terkait betul. dengan ilmu pengetahuan atau hal-hal yang terkait dengan entrepreneur mereka. Gitu. Tapi kan begini Kak, terkait pemerintah sekarang ini punya juga program membangun kewirausahaan, Ya. kewirausahawan. Ya, betul. 10.000 ya, Bro. 10.000 sesuai 10.000. visi misi Bupati Wajo kita, Iya, Pak Dr. Amran Mahmud. iya, Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sebenarnya. iya. Terima kasih. Tetapi saya secara berani juga vulgar mengatakan nggak gampang loh 10.000 itu. Iya, Nggak gampang. nggak gampang Kak. Dan tidak gampang juga mengucapkan seperti ini. Iya, nggak gampang juga. Iya, nggak gampang Ah, mengucapkan iya, bahwa iya. tidak gampang 10.000 itu. Nggak gampang kan? Iya, lebih tidak gampang lagi. Tetap di Celoteh Muda. Kembali lagi kita di Celoteh Muda. Jadi tadi kita sudah bicara dengan Kak Asong ini, Kak Syafruddin. Iya. Ya. Jadi memang mau kembali Iya, ke saya mau pengadilan ke agama. pengadilan, gitu, balik nama. Mau balik Jadi nama bukan kan? kendaraan, Bukan kendaraan ya. Saya harus balik nama. Harus balik nama ini. Tadi ada yang menarik yang dibahasakan Kak Asong ini terkait bagaimana memberdayakan dan pendanaan ya Kak. Iya. Berdaya dan pendanaan ya, Iya, begitu ya. sumber daya dengan sumber dana. Sumber ya. daya dan sumber dana. Nah, jadi berbicara terkait sumber daya ya, kira-kira menurut Jadi kita gimana ya? saya harus ingin juga begini, bahwa saya tidak bicara regulasi ya. Ya, Karena tidak biar bagaimana, regulasi kan memang keberpihakan kepada masyarakat. Keberpihakan. Tetap regulasi dibuat itu untuk berpihak kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat diuntungkan oleh sebuah regulasi. ah, Jika regulasi tidak menguntungkan masyarakat, berarti itu sama saja iya, tabulasi. Iya, itu sama saja tabulasi. ya. Jadi kembali bahwa kita ngambil sambal entrepreneurship ya, Iya, pengusaha ya, Iya. kita ambil contoh di situ bahwa tidak serta-merta begitu tempat sudah disiapkan, tetapi kita melupakan faktor-faktor yang seperti sumber daya, skill Sumber mereka, daya, ya, skill ya. mereka dalam menerjemahkan diri sebagai pengusaha. atau pengusaha entrepreneurship. ya. Ya, pemerintah harus ini secara praktis. Pemerintah mungkin harus merasa mereka untuk memberikan pelatihan entrepreneurship. Iya. Bagaimana keterkaitan misalnya materinya di situ, Iya. terkait bagaimana keterkaitan antara Entertain dengan entrepreneur. entrepreneur. Ah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, Kondisi dalam sekarang ini. warkop atau gerobak-gerobak kafe ini, Minimal menghadirkan, menghadirkan bagaimana peran misalnya industri musik terhadap gerobak-gerobak kafe yang ada Gerobak-gerobak sekarang kafe, ini. betul. Jadi mereka harus dilatih kemudian bagaimana mereka memanage keuangannya, meminimalisir pengeluaran mereka untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Ya. Itu sumber daya kan. Iya. Kalau sumber dana kan begini, sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah terkait pendanaan? Ya harusnya Ya, untuk meningkatkan ekonomi harusnya kreatif ini kayak. pemerintah memang harus menyiapkan itu minimal menjadi sebagai pihak yang memberikan jaminan atau agunan. Agunan. Sebenarnya sudah ada pihak-pihak bank juga terkait itu, ada kredit usaha rakyat misalnya KUR. Iya, misalnya, KUR. Tetapi mungkin lebih praktis, lebih mudah jika pemerintah merangsang untuk menjadi penjamin. Iya. Penjamin. Tentu walaupun tidak mudah sebenarnya, tidak mudah karena banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Tetapi disinilah kejelian pemerintah secara kreatif untuk melihat peluang-peluang apa yang secara cepat bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan dana. Iya, iya. Tetap ke industri kreatif, Kak. Industri kreatif ini kan banyak ruangnya, Kak. Iya. Kayak musik, Iya. sinematografi, Iya. kemudian UMKM, Iya. pemuda dan lain-lain sebagainya. Iya. Ini salah satu konkret. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah ini untuk meningkatkan ekonomi kreatif pemuda? Kayak di sinilah mungkin. Jadi saya sebelum menjawab itu begini dulu. Ya, Apa sih industri kreatif misalnya? Iya. Kamu gitu.
Jadi industri yang bukan non komoditi. Non komoditi ya. Jadi bukan komoditi yang Kayak pertanian, yang harus diekspor. ekspor, ya harus bikin beras ya. Ini bukan lagi mentah loh. Masih dicelotin. Iya sih. Jadi industri kreatif Iya. hal yang tidak terpikirkan bisa menjadi uang itu bisa menjadi uang. Uang. Ya kreatif kan. Ya. Contoh misalnya Hadirkan OPD untuk rapat di tempat-tempat Iya. seperti ini. Misalnya kan Ya. merangsang pertumbuhan industri misalnya di Gerobak Cafe. Iya, Gerobak Cafe. Pemerintah punya inisiatif harus misalnya berinisiatif meeting di sini Meeting di sinilah, di sini, Pindi. rapat-rapat di sini. Iya. Jadi konsumsi bisa ada pesan Bisa dari pesan gerobak ya. Ya kan begitu. Iya. PNS yang punya anak ulang tahunnya bawa ke sini Bawa ke sini. lah. Ya kan Iya, begitu. betul. Tapi- atau rekreasi mini. Iya. Karena ini sudah dalam konteks Wisata. kondisi seperti saat ya Iya. bawa ke sini lah. Oh. Bawa ke sini supaya pemasukan uang yang terbuang itu di gerobak Cafe sini. Ada ekonomi yang terputar Ada kan. ekonomi yang terputar. Tapi itu tidak masuk pada wilayah intervensi itu Oh, kan? enggak. Tidak mengintervensi itu? Enggak, karena untuk masyarakat enggak ada, bukan intervensi. Intervensi positif apa salahnya? Oh iya iya. Iya. iya, iya. Ini saya sebut saja Intervensi intervensi positif. Yang disebut intervensi jika Iya. ada oknum Hmm. pemerintah yang diuntungkan. Iya. Yang diuntungkan kan juga masyarakat. Masyarakat. Ya, Jadi kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat. Berarti memang pemerintah memang dibutuhkan intervensi pemerintah kok. Oh, Tapi iya, intervensi positif. Saya Pertumbuhan ekonomi itu harus diintervensi oleh Ad- pemerintah. Oh, pemerintah yang kemudian begini Kak. Tadi ini kita berbicara tentang untuk merangsang. Iya. Untuk Merangsang apa? Iya, kalau sesuatu yang tegang ini butuh rangsangan, Iya, Kak. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan ini merangsang giat atau geliat untuk menghidupkan ekonomi kreatif ini? Iya, pemerintah juga harus Jeli. iya, ya minimal begini. Kita harus mengembangkan industri kreatif, maka Iya. oknum orang-orang yang terlibat dalam pengembangan itu memang harus orang-orang kreatif. Orang kreatif. Iya, orang kreatif. Kayak pembuatan apa, Kak? Iya, misalnya contoh, misalnya industri musik misalnya. Sampai sekarang kan belum ada sayembara atau lomba jingle. Jingle hari apa Hari nih, Jadi Kak? Wajo. Hari Jadi misalnya. Wajo Belum ya. ada sampai sekarang. Lomba desain logo misalnya. Logo Hari Jadi. Belum ada sekarang. Oh iya. Belum ada sekarang. Itu kan merangsang motivasi, kemudian merangsang kreativitas anak muda, apalagi yang senang di bidang itu, Iya. ya kan? Kemudian di Hari Jadi Wajo misalnya, Iya, Hari Jadi. Iya, betul. kita tidak melihat, But. iya tidak melihat but-but, Oh, iya. but, kuliner, Kuliner. atau but-but, stand mini pakaian, craft, iya, mini betul. craft misalnya, Iya, betul. kerajinan tangan misalnya. Mhm. Itu kan bisa dilombakan siapa kuliner terfavorit di situ. Iya, But betul. Kuliner terfavorit atau kerajinan tangan apa yang terfavorit di situ. Itu merangsang mereka bahwa Betul. pengusaha ini, entrepreneurship ini menjadi mereka dihargai. Bahwa mereka punya jerih upaya yang nyata gitu. Bahwa nggak jelek-jelek amat kok. Misalnya saya punya upaya ini, saya punya jenis hasil karya ini. Jadi memang harus dirangsang. Ini jadi saya berbicara ini secara praktis ya. Oh, praktis ya. Iya, secara praktis. Bukan sebuah hal yang secara Teoritis, ya. terlalu banyak bundalnya, Bundal, terlalu ya. banyak lembarannya, Lembarannya, ya. sehingga kita tidak secara detail Melakukan hal, ya. yang lebih memacu pada pengembangan potensi itu. Potensi itu, Kak. Begitu, Ya. saya maksud. Tapi ini di masa pandemi bagaimana ini, Kak? Lebih kreatif lagi ya? Iya, orang kan lebih lebih banyak di rumah ya, lebih stay di rumah kan. Stay home, bikin video saja kita ini ya. Stay di rumah kan. Iya. Tapi bukan solusi juga, Kak. Karena ekonomi ini harus Iya, berjalan. harus jeli sebenarnya. Iya. Karena ini kan semua hal mendadak. Iya. Itu saya katakan tadi bahwa kita memang perlu jeli. Jeli. Kreatif. Ya pasalnya pemerintah langsung bikin kegiatan misalnya pelatihan internet, Iya. bisa secara online Iya, misalnya, iya, dengan iya. Zoom. Iya, Zoom. Saya semua peserta dikirimi pulsa 50.000 misalnya. Iya, sekolah begitu Iya juga. kan? 50. Persoalan kreatif kembali Kreatif, lagi. betul. Memang dibutuhkan pemerintah yang cerdas dan kreatif. Bukan sekedar retorika. Iya. Hanya sekedar, saya minta maaf, bukan saya Niat, mencontohkan niat, ya, Bang. Bukan sekedar niat tapi bukan Praktis. niat tapi tidak ada sosialisasi dan aplikasi. Ya, banyak yang kita bisa gali dari Kakak Asong sebenarnya ini ya, Kak. Ya. Masih banyak yang mau Masih dibahas banyak ini, sekali. mulai Sampai dari subuh kalau mau. merangsang, Iya. kemudian bagaimana. Apalagi kalau bicara regulasi, nanti Regulasi. saya bawa buku undang-undangnya. Tapi terima kasih banyak Kakak Asong pada malam hari ini. Kita akan ketemu di episode Celoteh Muda selanjutnya.
like and komentar di bawah ini. Tapi satu lagi saya titipin sebenarnya. Apa itu Kak? Dari dulu saya usul begini, bahwa di Wajo itu terutama ya, Iya, kalau memang ada perhatian kita iya. ke masyarakat terkait bidang seni, karena kita berada Seni. di ya. Sampai sekarang kan belum ada gedung pentas seni. Gedung pentas seni. Gedung pentas seni belum ada. Mudah-mudahan ini dinonton Jadi, sama mudah-mudahan ada. Iya, Kak. Jadi semua masyarakat pemuda kita yang punya jiwa seni budaya itu bisa mengekspresikan diri di tempat itu. Jadi ada wadah lah. Wadah. Jadi bukan seperti yang kemarin ini. Saya tidak usah nunjuk ya. Iya, Nggak usah Kak. nunjuk. Karena itu kan banyak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi like, comment, and subscribe Di sini di sini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.